Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya suatu kehormatan bagi saya, Ferdi Hasan, bisa hadir bersama dengan teman-teman semua yang malam hari ini sudah berada di laman Zoom dari Kajian Samara dan juga dari Maha Indonesia. Terima kasih untuk Dona dan juga Dewi yang sudah mengorganize kajian kita di malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur dan rahmat dan juga karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan juga karunia sehingga dapat duduk di majelis walaupun tidak bertatap langsung. Rindu sekali rasanya sudah berbulan-bulan, rasanya sudah hampir 10 bulan, 9 bulan kita tidak menghadiri kajian secara langsung. Namun insya Allah malam hari ini terobati dengan kita akan mendapatkan banyak sekali siraman rohani dan juga ilmu yang akan kita dapat insya Allah dari Ustadz kita yang telah berkenan untuk memberikan ilmunya, Ustadz Ali Hasan Al-Bahar LC MA. Ustadz terima kasih banyak untuk waktu. Terima kasih kembali. Dan tentunya panjatkan Nabi Muhammad semoga kita malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat dan juga kita insya Allah mendapat di akhirat kelak. Irin sekali kajian Samara dan juga Maha Indonesia. Kajian kita akan berlangsung kurang lebih 45 menit, ditambah kurang lebih 15 menit nanti untuk sesi tanya jawab. Jadi selama kajian berlangsung, nanti kita akan persilahkan teman-teman semuanya, Bapak dan tentunya menulis insya Allah dan juga insya Allah Ustadz akan coba menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Mungkin tidak bisa kita akomodir semua, namun insya Allah beberapa pertanyaan akan coba kami jawab. Ustadz Ali malam hari ini akan membawakan temanya yaitu menjaga hati. Menjaga hati ini hal yang sangat sulit menurut saya. Tidak mudah memang, hati itu tidak pernah berbohong. Hati itu tahu persis mana yang baik, mana yang tidak. Iman kita pun di saat pandemi ini naik turun Ustadz. Nanti mungkin mohon pencerahan ya, karena mungkin sudah lama juga tidak datang ke kajian langsung. Tapi di sisi positifnya banyak Ustadz amalan-amalan yang di masa normal tidak dapat kita lakukan, namun di masa pandemi ini syukur alhamdulillah banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Bahkan kita dikembalikan ke fungsi awalnya untuk mendidik anak-anak mulai dari sholat tepat waktu, memperbaiki bacaan sholat, mengajak untuk mengaji, dan lain sebagainya. Baik Ustadz, kami persilahkan malam hari ini untuk dapat memulai kajian kita. Segera kami akan undang Ustadz untuk menyampaikan kajian. Ustadz Ali Hasan Al-Bahar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam yang paling indah, yang paling sempurna untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mas Ferdi, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, amin, begitu juga keluarga. Kemudian amin, Mbak Dewi, Mbak Dona yang membuat kegiatan ini menjadi lebih mudah untuk bisa semua bergabung, dan semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang niat hadir
saja sudah mendapatkan pahala. Niat untuk hadir saja sudah mendapatkan pahala. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, niatnya saja sudah dihitung ibadah. Niat. Setelah niat tersebut terlaksana, maka pahala akan menjadi 10 kali lipat. Mudah-mudahan kita yang saya dengar dari Mas Ferdi sudah rindu dengan pengajian itu sudah menjadi niat. Dan malam hari ini terwujud. Semoga semua mendapatkan pahala yang berlimpah. Di dalam Al-Quran banyak sekali sumpah-sumpah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam banyak ayat dengan beberapa ciptaannya. Allah bersumpah dengan waktu karena waktu adalah ciptaannya. Allah bersumpah dengan buah, dengan tempat, ada buah tin, ada buah zaitun. Kemudian Allah bersumpah juga dengan gunung Sinai. Allah bersumpah juga dengan Mekah, wa hadzal baladil amin. Sumpah-sumpah Allah yang kita temukan di dalam Al-Quran, semua sumpah-sumpah tersebut mengajak kita untuk membaca apa isi dari sumpah tersebut. Allah bersumpah dengan salah satunya dengan matahari di surat Asy-Syams, surat 91. Surat 91, surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi matahari. Dan matahari adalah ciptaan Allah yang sangat memiliki kaitan dengan bumi. Karena setiap hari kita mendapatkan bagian dari cahaya matahari tersebut. Dan cahaya matahari tersebut dari jam ke jam selanjutnya memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Memiliki manfaat, bisa juga kalau salah kita menempatkan diri dengan sinar matahari, bisa menjadi madarat atau bahaya. Dikatakan oleh para ulama yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dengan seksama, dengan mendalam, hati-hati, dan menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Sehingga banyak para ulama ketika membaca surat Asy-Syams ini mengingatkan bahwa matahari apabila tidak ada cahayanya yang sampai ke bumi, maka bumi akan menjadi kuburan membeku. Apabila cahaya matahari tidak sampai ke bumi, maka bumi akan menjadi kuburan yang membeku. Apabila matahari tidak sampai cahayanya ke bumi, maka bumi akan berada dalam keadaan dingin yang luar biasa sampai ke 350 derajat di bawah Celcius. Matahari begitu penting dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Matahari sudah berusia 4 miliar tahun lebih. Dan jaraknya dengan bumi sangat jauh sekali. Dan matahari yang besar tersebut bisa menampung sekian banyak
planet bumi kalau dimasukkan ke dalam matahari, maka matahari bisa menampung sekian banyak planet bumi. Dan kalau bumi dimasukkan ke dalam matahari, cukup 1 detik, bumi sudah lumer habis. Allah bersumpah, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan demi ketika datang waktu duha. Kemudian Allah bersumpah, wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila datang setelah adanya cahaya matahari, karena bulan mengambil pantulan cahaya dari sinar matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang ketika waktu siang mendapatkan cahaya dari matahari tersebut. Wal laili idza yaghshaha, demi waktu malam ketika menutup cahaya matahari. Wassama'i wa ma banaha, kemudian Allah bersumpah demi langit dan apa-apa yang membuatnya terbangun. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan yang membuatnya menjadi terbentang. Ada berapa sumpah itu? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ada 7 ciptaan Allah yang dimulai dengan matahari dan pentingnya matahari sehingga dia didahulukan. Kemudian Allah bersumpah demi jiwa manusia. Di ayat yang ke-7, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa manusia dan yang menciptakannya menjadi sempurna. Para ulama yang membaca surat Asy-Syams mengatakan, coba ikuti surat Asy-Syams dimulai dengan Allah menyebut ciptaan-ciptaannya yang begitu penting, dimulai dari matahari, kemudian rembulan, kemudian waktu siang, kemudian waktu malam, kemudian juga langit, kemudian bumi. Setelah itu, isi sumpahnya, setelah bersumpah dengan jiwa manusia, isi dari sumpahnya adalah ayat yang ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dialah yang mengilhami, yang mendorong, memberikan kesempatan kepada setiap jiwa untuk bisa mendapatkan ketakwaannya ataupun ketidaktakwaannya. Lalu apa isi dari begitu banyak ciptaan yang Allah sebut sebagai sumpah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berhasil dan sukses siapa yang membersihkan jiwanya. Nanti ada istilah dengan tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwanya, menjernihkan jiwanya. Qad aflaha. Dalam Al-Quran diulang kata-kata sungguh telah berhasil itu. Sebagian ulama menghitungnya hanya 4 kali. Salah satunya di ayat ini. Sungguh benar-benar sukses, berhasil seorang yang bisa mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya. Waqad khaba man dassaha, dan benar-benar rugi, benar-benar bermasalah, dan benar-benar sengsara siapa yang mengotori jiwanya. Kita mau berhenti di 2 ayat ini. Ayat 9 dan ayat 10. Isi dari sumpah. Allah menyebut matahari, Allah menyebut rembulan, Allah menyebut ciptaan-ciptaan tersebut, dan bersumpah demi matahari, demi rembulan, demi siang, demi malam. Allah bersumpah. Isi sumpahnya terkait dengan jiwa manusia.
Artinya, kalau matahari penting, kalau matahari sumber, kalau rembulan penting, kalau malam penting, kalau siang penting, kalau langit penting, kalau bumi penting, semua itu tolong direnungkan, tolong dipelajari dengan baik, tolong diamati dengan seksama. Setelah Allah menyebut ciptaan-ciptaannya yang sangat penting tersebut, apa yang Allah sebut setelah itu? Jiwa manusia. Dari situ para ulama mengatakan betapa pentingnya jiwa manusia sampai sebelum Allah menyebut tentang jiwa manusia, Allah mendahuluinya dengan mengajak manusia mendengarkan sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan ciptaan-ciptaannya yang sangat berpengaruh dengan kehidupan manusia. Sehingga sebagian ulama mengatakan begitu pentingnya matahari dan yang disebut tadi, ternyata semua itu untuk kepentingan kehidupan manusia. Ternyata ciptaan-ciptaannya yang hebat itu, yang dahsyat itu, untuk kepentingan manusia. Dan dikatakan dalam salah satu ungkapan, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Sementara manusia diciptakan oleh Allah untuk siapa? Manusia diciptakan oleh Allah untuk Allah. Diciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan semua ciptaan-ciptaan yang sudah diketahui, yang belum diketahui, yang sudah dijamah, yang belum dijamah, yang sudah ada, yang belum ada. Semua ciptaan-ciptaan itu untuk kepentingan manusia. Sementara manusia untuk siapa? Untuk apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan untuk Allah. Matahari yang terbit, rembulan yang memancarkan cahayanya, kemudian bumi yang berputar. Semua ciptaan itu untuk kepentingan manusia. Sementara manusia untuk apa? Manusia untuk Allah. Dan dari manusia, kalau disebut manusia, maka akan terdiri dari jasad, jari jemari, tangan, telinga, mata, rambut, seluruh fisik. Kalau disebut manusia, maka berarti fisik dan berarti non-fisik. Fisik, setiap hari kita mandi. Setiap hari kita mengambil wangi-wangian. Setiap hari sekarang. Kalau tadi Mas Ferdi mengingatkan dengan adanya COVID, ada juga amal-amal baik yang kita nggak pernah lakukan sebelum ini, tapi sekarang kita lakukan. Nah, saya mau nambahkan juga, karena adanya COVID banyak yang sadar kesehatan fisik. Sekarang yang naik sepeda lebih banyak, sekarang yang berjalan kaki lebih banyak, sekarang yang memperhatikan gaya hidupnya lebih banyak untuk tidak sampai atau untuk menjaga dirinya. Jangan sampai terkena virus COVID, jangan sampai lelah, jangan sampai lemah, jangan sampai sakit, dan seterusnya. Begitu besar kesadaran akan kesehatan fisik, akan keindahan fisik. Tetapi kita banyak yang lupa. Manusia bukan hanya fisik. Manusia fisik, ya. Kita akan mandi setiap hari, kita akan olahraga setiap hari, kita akan memperhatikan fisik setiap hari. Tetapi jangan pernah lupa, Allah tidak melihat fisik. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, Allah tidak melihat fisikmu. Allah tidak melihat kulitmu, warnamu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Sehingga para ulama-ulama besar, salah satunya misalnya Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang sampai saat ini
baik muslim ataupun non-muslim, yang memperhatikan tentang non-fisik manusia, itu akan membaca karya-karya Imam Ghazali dengan kekaguman. Beliau wafat di tahun 500-an Hijriah, tapi karya beliau Ihya Ulumuddin yang monumental, yang begitu kekal atau hampir bisa dikatakan karya yang luar biasa, karena di dalamnya beliau banyak memfokus tentang hati. Beliau menulis karya beliau tersebut di saat umat Islam menghadapi perang salib berkali-kali, umat Islam tidak pernah menang. Padahal jumlah banyak, kekuatan tentara juga tidak diragukan. Tetapi kenapa berkali-kali terjadi kalah? Dan ketika Imam Al-Ghazali menulis kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau pernah ditanya, "Wahai Imam Ghazali, kenapa engkau tidak berbicara tentang perang? Kenapa engkau tidak berbicara tentang kekalahan kita berkali-kali di perang salib?" Beliau mengatakan, tentara kita banyak, kekuatan militer kita juga menggetarkan musuh. Tetapi ada yang kita tidak pedulikan. Ada yang kurang kita perhatikan. Sehingga musuh mengetahui betul kelemahan kita. Musuh sudah mengetahui bahwa kekuatan fisik, kekuatan senjata ternyata tidak akan bisa membantu kalau yang memegang senjata itu hatinya rusak. Kalau yang memegang senjata itu, yang berjuang itu tujuannya bukan karena Allah. Ternyata Imam Ghazali mengingatkan, ternyata kekalahan demi kekalahan bukan karena tidak punya senjata, tetapi karena yang memegang senjata hatinya punya masalah. Hatinya punya tujuan-tujuan yang menyebabkan tidak percaya dengan saudaranya, yang menyebabkan dengki dengan saudaranya, penyakit-penyakit itu rupanya yang menggerogoti, yang menghilangkan kekuatan yang semestinya sangat tangguh. Pada kesempatan ini, kita ingin mengingatkan diri kita. Jangan sibuk dengan berita yang ada di luar. Berita yang ada di luar kita tahu, kita tidak tahu, nggak ada masalah. Tetapi kita harus tahu keadaan hati kita. Sejauh mana hati kita bisa rindu untuk sholat malam. Sejauh mana hati kita ketika dibacakan ayat Al-Quran. Jadi jangan kalau dibacakan berita itu semangat ya, ada banyak contoh-contoh itu, kita mohon maaf ya, kita nggak usah menyalahkan orang lain. Itu kalau kita cek, kita jangan menyalahkan orang lain. Saya, kita. Kalau kita cek, di WhatsApp grup kita itu kalau kita print, kemudian kita kasih seperti ayat-ayat gitu, kira-kira berapa ayat itu WhatsApp grup kita isinya? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kira-kira itu kalau kita print bisa jadi berapa juz itu? Dan kalau kita pilih mana yang akan membuat hati kita menjadi baik? Mana yang membuat hati kita semakin buruk? Hati kita semakin kotor? Maaf. Kita hidup di masa memang informasi terbuka. Sampai loss dan kebablasan. Sehingga informasi-informasi tersebut menjadi hijab, menjadi penutup, penghalang untuk kita bisa berkomunikasi, berhubungan indah dengan Allah. Dan yang paling berbahaya, informasi-informasi tersebut menyibukkan kita sehingga kita nggak sempat memelihara, menjaga yang selalu diperhatikan oleh Allah, yang selalu dilihat oleh Allah. Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, terlepas ada kekurangan di sana dan di sini, tetapi apa yang beliau lakukan,
dari buku tersebut membuat dobrakan, membuat banyak dari manusia yang membacanya untuk sadar bahwa fisik harus mendapatkan perhatian, tetapi ada yang lebih harus mendapatkan perhatian, hati. Dan hati tempat Allah menatap kita, tempat Allah melihat kita. Seorang ulama besar, pimpinan dari banyak para ulama-ulama yang merujuk kepada karya-karyanya. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan, ketika menguraikan tentang hati, di sana beliau mengingatkan, jangan sampai kamu lalai dengan tempat yang selalu Allah lihat. Maudhi'u nazaril haq, tempat yang selalu tatapan Allah mengarah ke sana, memfokus ke sana. Kita sekarang sudah berhasil untuk memperbaiki fisik kita. Banyak yang berhasil diet loh. Banyak yang berhasil untuk kecantikan. Banyak yang berhasil. Tetapi maaf, saya dan kita memang harus saling mengingatkan bahwa hati jangan sampai tidak mendapatkan perhatian dari kita. Dan jaga hati dari semua yang akan merusak hati. Yang pertama yang akan merusak hati adalah dengki. Nabi Nuh alaihi salam ketika sudah naik di bahteranya, yang naik ke atas bahteranya itu hanya umatnya yang terpilih. Hanya 40 pasang, terbatas sekali. Tiba-tiba ketika sudah berjalan bahtera tersebut, Nabi Nuh alaihi salam yang melakukan inspeksi, mau menengok murid-muridnya. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat ada satu sosok. Nabi Nuh tidak kenal dengan sosok itu. Nabi Nuh bertanya, "Hei kakek," seorang kakek tua. Nabi Nuh tanya, "Kakek, aku mengajar umatku itu 900 tahun lebih. Aku mengenal satu persatu umatku karena yang aku bawa hanya 40. Hanya sangat terbatas. Kakek siapa? Kok saya tidak kenal kakek?" Kakek itu mengatakan, "Aku adalah iblis." Nabi Nuh terkejut. "Loh, kenapa kamu naik ke bahteraku? Yang naik ke sini hanya yang selamat dari air bah." Apa jawaban iblis? Kisah ini ada di dalam kitab karya Al-Jauziyah, Talbisu Iblis. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya itu Tipu Daya Iblis. Ditanya oleh Nabi Nuh, "Kenapa kamu masuk ke sini?" Iblis mengatakan apa? "Saya datang ke sini ingin menggoda umatmu. Walaupun fisik mereka berdekatan, aku akan membuat hati mereka berjauhan." Kan di bahtera cuma terbatas. Iblis masih menggoda tidak? Masih menggoda. Dan yang iblis goda itu bukan fisik. Iblis mengatakan, "Aku akan membuat umatmu, wahai Nabi Nuh, walaupun jasadnya berdekatan, tetapi aku akan buat fisiknya yang berdekatan, hatinya berjauhan." Nabi Nuh mengatakan, "Apa yang kamu akan lakukan untuk bisa menggoda umatku?" Apa jawab iblis? "Aku akan buat umatmu yang terbatas ini, yang satu bahtera ini, yang berdekatan secara fisik ini, aku akan buat hati mereka berjauhan."
Nabi Nuh bertanya lagi, caranya bagaimana? Iblis mengatakan dengan 5 cara. 3 aku rahasiakan, 2 yang aku akan buka untukmu. Jadi iblis itu tidak mau membuka rahasianya semua. Iblis mengatakan 2 yang aku akan buka, 3 aku akan sembunyikan. Gak aku buka yang 3. Nabi Nuh mengatakan, tolong jelaskan kepadaku, dengan apa caranya? Iblis mengatakan, yang pertama, aku tanamkan ke hati hamba-Mu, aku tanamkan ke hati umat-Mu al-hasad, dengki. Kalau dia sudah dengki, walaupun dia berdekatan secara fisik, tapi hatinya berjauhan. Dan kita tidak bisa dengki dengan orang yang kita tidak kenal. Kita tidak akan bisa hasad, dengki kepada orang yang jauh. Dan dengki adalah penyakit pertama yang mendatangkan kutukan dari Allah. Silahkan nanti baca dalam Al-Quran tentang iblis juga. Bagaimana ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Wa ala nabiyina afdalis salati wassalam. Iblis diminta untuk sujud. Iblis menolak. Alasannya apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dengki. Engkau ciptakan aku dari api. Sementara engkau ciptakan dia, si Adam tersebut, dari tanah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Dengki. Jangan sampai kita terkena atau hati kita ditanamkan oleh setan. Hasad ataupun dengki. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, hati-hati dengan dengki. Karena kedengkian itu, innal hasada ya'kulul hasanat. Karena kedengkian akan memakan pahala amal baik kita. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Iblis mengatakan, aku menanamkan di hati umatmu, wahai Nabi Nuh, aku tanamkan rasa dengki. Aku bisikkan. Jangan sampai ada penyakit dengki. Karena dengki itu membuat orang yang kena penyakit dengki sehat kok badannya. Timbangannya bagus, wajahnya mungkin cantik dan tampan, sehat, suaranya merdu. Kemudian kalau di foto itu enak dipandang mata dan seterusnya. Tapi ternyata hatinya bermasalah. Dia sedang tidak suka dengan yang di sampingnya. Dia sedang merasa iri. Dan dengki itu artinya tamanni zawalin ni'mah minal ghair. Mengharapkan kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang atau pindah kepada dia. Iblis mengejar sampai sudah berada di bahtera Nabi Nuh pun masih dikejar oleh iblis untuk ditanamkan kedengkian. Satu keluarga, satu perut asalnya. Putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Apa yang terjadi? Karena kedengkian, hasad. Dari kedengkian, maka akan mendorong banyak perbuatan-perbuatan buruk. Tidak tanggung-tanggung. Saudara kandungnya dibunuh. Dengki membuat yang dekat, yang kerabat menjadi musuh dan bisa terjadi pembunuhan. Hati-hati dengan kedengkian, kita jaga. Kalau kita melihat ada kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita melihatnya dengan mengatakan Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan dan kenikmatan untuknya. Ucapkan Masya Allah. Jangan sampai nanti setan masuk, lalu kita merasa kenapa dia, kok bukan saya. Iblis menanamkan kedengkian sehingga walaupun fisiknya orang itu kelihatan sehat, walaupun dia berdekatan,
tetapi hatinya telah terkena virus yang lebih bahaya dari COVID-19. Virus yang lebih bahaya dari semua virus. Karena dia sholat tapi dia tidak tenang. Dia tidak bisa tidur karena dia memikirkan orang yang dia dengki kepadanya. Kemudian iblis mengatakan, yang kedua yang aku lakukan untuk membuat umatmu, wahai Nabi Nuh, walaupun fisiknya berdekatan tapi hatinya berjauhan. Aku tanamkan rasa tamak. Tamak tidak pernah puas. Tamak akan membuat saudara menginjak saudaranya. Tamak yang akan membuat menghalalkan semua cara. Kita sedih mendengar negeri yang besar seperti Indonesia ini bisa tercabik-cabik kalau banyak yang hanya peduli dengan fisik tapi tidak peduli dengan hati. Tertanam rasa dengki, tertanam rasa tamak, jangankan yang beda partai, yang beda organisasi, yang beda, boleh jadi beda pengajian. Saudara kandung, Qabil dan Habil, sudah menjadi contoh. Dan kalau kita membaca tentang ketamakan, kita akan melihat Al-Quran memberikan satu nama. Kita menyebutnya harta karun. Itu korun. Bagaimana seorang yang sudah mendapatkan begitu banyak kenikmatan, dia lupa kepada pemberi kenikmatan. Ketika dia sudah berada di dalam keadaan yang begitu bergelimang, dia tidak pernah ingat kepada Sang Maha Pemberi. Dia menikmati kekayaannya, memandang kekayaannya untuk tidak berhenti mengklaim bahwa semua ini dia dapatkan karena kepandaiannya, karena ilmu bisnisnya. Tetapi dia dikubur dengan kekayaannya sendiri. Dengki dan tamak, salah satu dari dua cara yang ampuh yang dilakukan oleh iblis untuk menguasai hati, merusak hati, karena hati adalah benteng terakhir kita. Kalau hati sudah hancur, kalau hati sudah sakit, sulit organ yang lainnya untuk bisa bertahan. Karena semangat tidak semangat, antusias tidak antusias, akan terdorong dari perasaan yang ada di hati. Ketika benteng itu sudah hancur, sudah rusak, sudah sakit, sudah tidak berfungsi, maka hancurlah mata, hancurlah telinga, hancurlah tangan, hancurlah kaki. Karena mata, telinga, mulut, kaki, tangan, semua akan diarahkan oleh yang rusak untuk mengarah kepada yang rusak. Oleh hati sebagai panglima. Hati adalah panglima dari seluruh organ tubuh kita. Ketika dia sudah tidak kita jaga dengan baik, maka akan menjadi masalah yang besar. Na'udzubillah, ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ashku ilaika qasawata qalbi. Ya Rasulullah, aku ingin menyampaikan keluhanku. Hatiku ini keras sekali. Bedanya sahabat Nabi dengan sahabat kita. Kalau sahabat kita itu menyalahkan orang terus, kamu hatinya keras. Kalau sahabat Nabi tidak, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka yang menyatakan, Kak, saya ini kok hati saya keras. Jadi nggak menuding orang, tetapi menuding dirinya, menyadarkan dirinya, menegur dirinya, membenahi dirinya. Wahai Rasulullah, hati saya kok keras. Bagaimana cara saya bisa mengobati hati yang keras ini? Dan para ulama mengatakan hati yang keras itu tidak mau menerima kebenaran. Maunya benar sendiri. Tidak menghargai orang lain. Tidak masuk nasihat. Itu hati yang keras.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepadanya untuk mengobatinya dengan zikril maut, mengingat kematian. Dan mengingat kematian itu bukan negatif. Jangan sampai kita salah paham tentang kematian. Karena kematian itu sesuatu yang indah. Kematian itu perjalanan yang begitu indah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan kita semua alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Dan ada tema tersendiri tentang kematian yang sering disalahfahami sehingga ada orang sudah beribadah, ada orang sudah hadir di majelis taklim, sudah sekian lama hadir di majelis taklim, ditanya, kamu masuk surga atau tidak? Jawabnya ragu. Yang ragu-ragu itu akan diambil oleh setan. Yang ragu-ragu itu akan ditarik oleh setan. Kalau ada seorang yang bekerja di satu kantor misalnya, ini sebagai ilustrasi saja. Kemudian kita tanya, kamu kerja di kantor? Iya. Kamu dapat gaji nggak? Wah, nggak tahu, mudah-mudahan dapat gaji. Kerjanya kira-kira semangat tidak? Kita itu harus menanamkan keyakinan. Kita nggak menjamin, tapi kita menanamkan keyakinan bahwa hari ini kita hadir. Di pertemuan ini kita berada di taman surga. Berarti kita akan mengarah kemana? Rasulullah mengatakan untuk mengobati hati yang keras, zikrul maut, ingat kematian. Kita nggak mau pulang bekalnya sedikit. Kita nggak mau nanti sampai di akhirat itu kita nyesel, ya Allah, padahal 5 menit bisa sholat berapa rakaat, padahal 5 menit bisa baca berapa ayat, padahal 50 rupiah, 500 rupiah, 50 ribu rupiah bisa menjadi sedekah. Ingat kematian tuh yang positif, bukan terus ingat kematian, ambil kain kafan kemudian di kamar begitu menangis. Bukan begitu. Nabi Muhammad adalah orang yang selalu ingat dengan kematian, tapi beliau tidak pernah negative thinking. Beliau tidak pernah pesimis. Ingat kematian, tilawatil Quran. Baca Al-Quran. Tadi kita mulai dengan surat Asy-Syams, dan saya mengharap saya dan kita selesai ini nanti malam, di tengah malam, atau di kesempatan. Baca baik-baik dengan tartil. Dan hadirkan di benak kita, di hati kita, kita sedang membaca surat cinta dari Tuhan Sang Maha Pengasih. Surat cinta dari Tuhan yang menciptakan rasa cinta. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kita baca dengan tartil. Baca Al-Quran. Dan kalau baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ka'annahu unzila ilaik. Bacalah Al-Quran. Hadirkan. Seakan-akan Al-Quran diturunkan untukmu. Jangan kita baca Al-Quran, kemudian kita mengatakan, oh si fulan munafik, oh si fulan. Bukan. Bacalah Al-Quran seakan-akan itu turun untukmu. Ingat kematian, membaca Al-Quran, kemudian memberikan makan kepada anak yatim. Kenapa anak yatim? Ya, kalau kita melihat anak yatim adalah anak yang belum dewasa, sudah ditinggal oleh penanggung jawab hidupnya. Tulang punggung hidupnya. Ayahnya. Anak yatim kita diminta untuk punya waktu. Barangkali banyak dari kita yang memang harus kita semua cari anak yatim. Usap kepalanya. Itu melambangkan kasih sayang. Bukankah ayah ketika dia sedang memanja anaknya, merangkul anaknya, dia memegang kepalanya. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan, ajak anak yatim itu makan denganmu. Dengan itu yalin qalbuk, dengan itu hatimu akan menjadi lunak. Wa tudrak hajatuk, dan dengan itu hajat-hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia sekarang dipekikkan dengan suara-suara dan narasi-narasi kebencian. Dunia lelah dengan
ucapan kebencian, narasi provokasi, narasi yang membuat kita kehilangan saudara. Padahal semua adalah saudara kita. Dunia, alam raya, manusia adalah saudara kita. Tetapi maaf, karena banyak hati yang rusak. Karena banyak hati yang bermasalah. Sehingga yang keluar dan yang menggema adalah narasi-narasi kebencian, narasi-narasi permusuhan. Kita ingin melalui majelis-majelis seperti majelis ini, seperti pengajian ini, kita akan menghilangkan dahsyatnya pekikan suara kebencian, suara frustasi. Banyak yang frustasi ketika belum ada pandemi. Dan ketika ada pandemi, lebih banyak lagi yang frustasi. Kenapa? Hatinya tidak dirawat. Sebelum, kalau nanti ada pertanyaan yang ingin dilontarkan, saya ingin izinkan saya membawa satu contoh. Dari kalau kita kasih contoh dari Nabi, nanti ada yang mengatakan, itu kan Nabi Ustadz, kita nggak bisa mencontohnya. Kalau kita kasih contoh sahabat Nabi, wah Ustadz itu kan sahabat Nabi. Kita nggak bisa, kita kan levelnya masih di bawah. Baik. Almarhum Buya Hamka, putra Minang dari Indonesia. Ketika beliau masuk penjara, beliau di penjara tanpa ada alasan yang jelas. Tidak diadili, masuk dalam penjara. Ternyata hatinya tidak terpenjara. Ternyata hatinya berbunga-bunga. Hasilnya di dalam penjara beliau menerbitkan Tafsir Al-Azhar. Hatinya beliau jaga. Hati beliau itu adalah segala-galanya untuk beliau. Yang memenjara beliau itu yang hatinya pusing sendiri. Yang hatinya sakit sendiri. Yang hatinya lelah sendiri. Beliau di dalam penjara, kalau beliau tidak merawat hati beliau, boleh jadi beliau frustasi. Boleh jadi beliau akan melempar dirinya. Tetapi tidak. Karena hati bersama Allah. Beruntunglah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah siapa yang menjernihkan, yang mensucikan, yang merawat, yang memperhatikan jiwanya, hatinya. Karena dengan itu hidup akan menjadi indah di dunia dan hidup akan kekal keindahannya ketika di akhirat. Dan ada seorang gadis, sebagai penutup, seorang gadis di Palestina ketika dibombardir oleh Israel, rumahnya termasuk yang harus runtuh, dan si gadis itu tertimbun reruntuhan, lalu dilarikan ke rumah sakit di Arab Saudi. Ketika harus diamputasi dan harus kehilangan 2 tangannya dan 2 kakinya. Diwawancarai setelah amputasi tersebut, sudah mulai pulih dan sehat, ditanya. Gadis itu namanya Ibtisam, artinya senyum. Ibtisam. Ditanya, Ibtisam, kamu masih punya harapan untuk hidup? Apa jawab Ibtisam? Beliau menjawab dengan mengatakan, Israel boleh mengambil tangan saya. Israel boleh mengambil kaki saya. Tapi Israel tidak akan bisa mengambil hati. Israel tidak akan mampu menguasai hati saya. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita adalah hati yang selalu mendapatkan perhatian dari kita dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi sering membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau Tuhan yang membolak-balikan perasaan hati. Tetapkan hatiku di dalam agamamu, tetapkan hatiku di dalam taat kepadamu, dan mudah-mudahan hati kita adalah hati yang selalu terkoneksi dengan Sang Pencipta hati, sehingga hidup di dunia benar-benar akan menjadi hasanah, dan hidup di akhirat akan menjadi hasanah. Karena doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak kurangnya dari apa yang saya sampaikan, mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya. Dan kembali kepada MC, barangkali ada pertanyaan yang akan dilontarkan. Mudah-mudahan
hati kita selalu bersih, kita bersihkan, dan hati kita selalu mendapatkan perhatian. Melebihi perhatian kita kepada fisik kita. Mari kita balik, perhatian fisik kita kurangi, kita ganti untuk kita memperhatikan hati kita. Kembali kepada MC yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Luar biasa sekali kajian malam hari ini. Benar-benar menyentuh hati kita, mengingatkan kita ya bahwa pentingnya hati ini. Memang betul sekali, jika hati kita dalam keadaan baik, iman kita baik, hati itu tenang. Apapun yang dilakukan kita melihatnya pun tenang, baik, terpancar dari wajah. Begitu halnya juga jika kita sedang imannya turun, lemah, mulai gusar, hati pun tidak nyaman gitu. Jadi memang hati ini tidak pernah berbohong, dan apa yang kita doakan tadi semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam berperang setiap hari melawan setan dari penyakit-penyakit hati ini dapat selalu tentunya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita dengan keimanan dan hati yang teguh selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, malam hari ini kita akan coba menerima para penanya. Yang mau bertanya silahkan ditanyakan di kolom Q&A. Ini ada kurang lebih 82 partisipan yang hadir di kajian online malam hari ini dari kajian Samara dan Maha Indonesia. Jika ada yang mau bertanya silahkan langsung ditanyakan saja pertanyaannya di kolom Q&A. Coba saya lihat terlebih dahulu apakah sudah ada yang bertanya. Masih belum, mungkin saya menunggu dari Dewi. Jika sudah ada yang bertanya, silahkan nanti bisa ditanyakan langsung kepada saya atau dikirimkan via WhatsApp. Sambil menunggu pertanyaan Ustadz, hati ini tentunya tadi kan sudah Ustadz sampaikan juga ada yang keras hatinya. Tadi sudah disampaikan juga doanya dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga hati itu bisa lembut gitu Ustadz. Nah untuk menjaga hati ini Ustadz ya, kadang-kadang kita ini tahu sebenarnya hal yang baik yang mana, yang tidak yang mana, tapi kadang-kadang kita sebagai manusia yang masih belajar dan juga tentunya ingin memperbaiki diri, masih aja kadang-kadang kita pun melakukan hal-hal yang sebenarnya hati kita berlawanan. Apa kira-kira Ustadz kiat dan doa yang sebaiknya kita lakukan agar kita tetap bisa menjaga hati kita ini Ustadz? Terima kasih Mas Ferdi atas pertanyaannya, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada hati kita ketakwaan. Dalam salah satu hadis yang cukup populer, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan teman yang baik itu, kita semuanya sudah hafal mungkin hadisnya, seperti penjual minyak wangi. Kalau kita tidak dapat minyak wanginya, kita dapat semerbak harumnya. Dan teman yang buruk itu seperti seorang pandai besi, tukang las kalau bahasa kita mungkin sekarang. Karena fihil kir, seperti tukang las, pandai besi, kalau Anda duduk dekat dengannya, Anda tidak dapat percikan api, sudah bagus. Anda bisa kena percikan apinya. Anda kalau nggak dapat percikan apinya, Anda akan mendapatkan bau yang sangat menyengat. Karena bau karbit. Di samping kita terus membaca Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikan perasaan hati. Pastikan teman-teman kita ini seperti yang malam hari ini. Teman-teman kita yang membawa kita ke taman surga, yang mengundang kita untuk berada di taman surga, yang kalau kita baca di grup itu, dia bukan jaksa agung, bukan kepolisian dia, tapi dia yang mengajak kita untuk tersentuh hati kita. Mungkin dia mengirim kisah-kisah yang menyentuh hati. Mungkin dia mengirimkan ayat-ayat yang membuat kita menjadi terkesan, membawakan hadis-hadis, ataupun juga cerita-cerita yang membuat hati kita menjadi tersentuh.
Jadi di samping doa, pastikan teman-teman kita itu adalah teman-teman yang bukan pandai besi, bukan tukang las yang akan membahayakan. Kita kalau nggak kena percikan apinya, kita akan harus menahan bau yang tidak. Tapi teman yang baik adalah teman yang seperti tukang minyak wangi. Kita akan dapat minyak wanginya atau dapat semerbak harum di sampingnya. Kemudian banyak melakukan tafakkur. Jadi kenapa saya awali tadi dengan surat Asy-Syams? Banyak orang tidak memahaminya atau banyak orang yang tidak ngeh, bukan tidak memahaminya, tidak ngeh bahwa surat Asy-Syams itu matahari, kemudian di dalamnya Allah berbicara tentang hati. Sebagian ulama mengatakan apa? Karena memang matahari kita itu adalah hati. Kalau mataharinya redup, kalau mataharinya ada masalah, hati di dalam diri kita seperti matahari di dalam kehidupan kita. Jangan sampai dia redup, jangan sampai dia terhalangi, jangan sampai dia berbahaya. Karena dia menjadi sumber adanya vitamin, sumber adanya cahaya bulan, sumber. Sehingga tafakkur, gunakan kesempatan waktu kita itu untuk punya momen untuk kita tafakkur. Kemudian muhasabah. Sekarang ini banyak orang itu melakukan muhasabah untuk orang lain. Gitu. Dia mau menghisap orang lain. Nggak pernah dia menghisap dirinya. Kan jadi ruwet kan sekarang kan kehidupan, betul tidak? Karena banyak orang nggak mau menghisap dirinya. Mari dari majelis ini dan majelis-majelis seperti ini, mari kita melakukan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, lakukanlah penilaian untuk dirimu sebelum penilaian itu akan dilakukan terhadapmu nanti di akhirat. Sebelum kita naik ke pesawat, ya sebelum ada timbang barang, kita pilih-pilih nggak tuh? Iya, betul. Kan mesti kita akan ada yang kelebihan, kita apain? Supaya nggak overweight, dikeluarin dulu, Ustaz. Jadi jangan semua dimasukin, akhirnya nanti berantakan. Karena harus, belum nanti pemeriksaan di X-ray-nya, ternyata ada barang yang nggak boleh dibawa, ada apa. Sebelum kita check-in, sebelum barang itu, kita pisah dulu, kita pilah dulu mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya. Sebelum kita menghadap kepada Allah, hisab. Dan para ulama itu mengatakan, ya seminggu sekali lah kita melakukan. Nggak usah, kita kan menilai orang terlalu banyak ya. Udah hampir setiap hari kita menilai orang. Setiap hari. Kadang-kadang gitu kita satu hari itu bisa 15 kali menilai orang. Tapi sudah belum kita menilai diri kita? Itu orang yang paling sengsara itu orang yang rumah orang diurusin, rumah dia nggak pernah diurus. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan berita gembira. Tuba liman syaghalathu uyubuhu an uyubin nas. Selamat, bahagia untuk orang yang sibuk dengan aibnya sampai dia nggak sempat ngurusin aib orang. Celakalah orang yang sibuk dengan aib orang. Ini sekarang kita dengan medsos dipaksa untuk apa? Ngurusin aib orang. Nggak sempet loh kita. Ya sempat berita ini masuk, berita langsung kita komentar dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Mas Ferdi. Baik, terima kasih jazakallah khair Ustadz. Terima kasih untuk jawabannya. Insya Allah bermanfaat untuk saya khususnya dan juga untuk jemaah di majelis malam hari ini. Ini sudah ada 4 pertanyaan Ustadz. Saya coba bacakan yang pertama ini ada hubungannya tadi. Kenapa orang selalu merasa benar kalau sudah berilmu, Ustadz? Jadi menjudge sana sini, apakah itu termasuk dengki? Itu Ustadz pertanyaannya. Ya, ada penyakit hati namanya takabur. Kita kan belum ngebahas tuh. Nanti silakan baca di kitab Ihya Ulumuddin tuh penyakit hati itu. Beliau itu memang spesialis. Itu menjelaskan ada namanya takabur. Dan dari kitab yang tadi saya katakan Ibnul Jauzi, Talbis Iblis, itu di sana juga ada nanti godaan iblis untuk orang yang berilmu. Dia merasa paling berilmu, merasa paling segala-galanya.
kalau merasa paling berilmu, iblis itu paling berilmu loh. Tapi dia tidak punya tawadhu. Iblis itu paling alimnya orang alim. Jadi kalau ada orang yang berilmu lalu merasa benar sendiri, maaf, kalau kita baca dengan baik-baik, para ulama-ulama terdahulu, sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, kita di Indonesia bermadzhabkan Imam Syafi'i. Silakan baca bagaimana Imam Syafi'i tidak pernah merasa, lah ini baru baca 2 kitab, 3 kitab terjemahan lagi gitu kan. Terus mau atau baru kelas berapa begitu. Lalu menganggap bahwa yang lainnya salah, kemudian mengklaim kita semuanya terus belajar, dan kalau ada yang mau mengatakan salah ataupun benar, biarkan itu majelis fatwa. Biarkan itu majelis fatwa. Tetapi kita, terutama sebagai anggota pengajian, jangan kita membuat suasana tidak menyentuh hati, tetapi membuat kita saling membenci, merasa benar sendiri. Malaikat saja, nanti kalau baca dalam surat Al-Baqarah itu, malaikat itu yang ilmunya banyak, tapi selalu mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada satupun ilmu kecuali semua itu yang Kau berikan kepada kami. Malaikat, ini manusia yang kalau tidur nggak jelas apa yang dia, kemudian kalau lapar nggak jelas, kalau kenyang nggak jelas, kan gitu. Sombong sekali. Dan silahkan baca akhlak para ulama-ulama. Semakin berilmu, semakin tawadhu. Semakin berilmu, semakin berani mengatakan, saya tidak tahu. Tidak gengsi. Apalagi menyalah-nyalahkan orang lain. Dan kita di dalam Islam itu luas. Islam itu pendapat terutama tentang fikih itu banyak sekali. Dan itu adalah kekayaan, khazanah. Sehingga kalau ada perbedaan, mari kita sikapi dengan husnuzon, dengan berbaik sangka. Dan itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i misalnya. Pendapat saya benar, boleh jadi pendapat Anda juga benar. Dan itu yang harus kita budayakan, sehingga kita nggak mau seperti yang tadi iblis buat. Fisik berdekatan, tapi hati berjauhan. Jadi ya itu bagian dari penyakit hati juga. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Ustadz. Itu kuncinya jadi ya. Jika berbeda pendapat kita harus tetap berhusnuzon, dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan sehingga kita tidak saling menyalahkan satu sama lain, karena ya husnuzon itu tentunya hal yang selayaknya atau sepatutnya kita lakukan. Ini ada yang melalui WA dan ada yang melalui kolom chat. Saya combine, saya akan membacakan yang dari kolom chat. Kali ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mila Jamila. Assalamualaikum Ustadz. Mengenai hati, kadang kita manusia kadang merasa hati kita tenang jika kita merasakan tenang, tapi kadang kita merasakan hati kita galau jika sedang dalam masalah. Apa kiat-kiat khusus agar kita bisa mengelola hati agar selalu bisa istiqomah? Itu pertanyaan dari Ibu Mila. Ini dari Mbak Tati Gobel. Assalamualaikum Mbak Tati, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa di virtual kajian malam hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah marah itu termasuk dengki? Apakah dengki itu adalah kebencian yang amat sangat? Mangga Ustadz, ada 2 pertanyaan. Silakan. Baik. Yang pertanyaan pertama, orangnya suka nge-gym nggak ya? Kenapa Ustadz? Suka nge-gym nggak? Suka olahraga nggak? Coba kita tanyakan, suka nge-gym nggak tuh Mbak Mila katanya. Nge-gym, olahraga kan gitu. Kalau suka, iya. tanya. Itu tanya. Suka banget, itu katanya suka banget. Oke. Kalau 2 minggu nggak nge-gym gimana rasanya? Kayak kehilangan gairah sama badan, membutuhkan sekali tuh untuk bergerak sama tentunya membakar kalori. Oke. Istiqomah perlu untuk fisik. Dan lebih perlu lagi juga untuk hati. Jadi yang tadi kita sebutkan, membaca Al-Quran,
ingat kematian, kemudian juga memberikan perhatian kepada anak yatim, coba kita istiqomah. Pokoknya nge-gym itu 1 hari berapa jam gitu kan. Pagi misalnya sekian jam, malam sekian jam. Kalau tidak istiqomah berantakan nggak tuh badannya? Kan malah nggak jelas. Iya. Kita istiqomah, setiap pagi saya baca sekian ayat Al-Quran. Harus. Kan nge-gym maksa juga itu. Kemudian seminggu sekali saya mencari anak yatim. Saya. Jangan diwakilin sama orang lain. Jaga jarak. Saya gitu. Yang turun saya. Coba ingat Nabi mengatakan tuh, elus kepalanya, usap kepalanya. Ingat. Kemudian Nabi ketika menyampaikan itu untuk sahabat yang hatinya, itu insya Allah akan. Kemudian ingat kematian, apa amal sedekah yang saya bisa lakukan? Apa yang akan membuat kubur saya bercahaya? Yang membuat kubur kita itu nanti bercahaya, surat Al-Muluk, surat Tabarak, yang akan membuat kita selamat dari azab kubur. Yang kita akan dibela. Nggak bisa seminggu sekali ya. Kalau nggak bisa setiap hari baca surat Al-Muluk nggak panjang. Kalau nggak bisa baca setiap hari, ya seminggu sekali lah. Itu baca. Nah, dengan kita melakukan itu semuanya, insya Allah, begitu hati kita nggak enak, tapi kita sudah punya pegangan. Di samping sholat 5 waktu, jangan pernah ditinggal. Karena sholat 5 waktu itu seperti penjagaan. Memulai hari dengan optimis melalui sholat subuh. Di tengah aktivitas, jaga optimis dengan sholat zuhur. Hampir selesai aktivitas, hari akan kita tutup dengan sholat asar. Kalau ada masa-masa sumpek, masa-masa nggak enak hati, dengan sholat kita akan terjaga. Kemudian malam, biasanya orang itu kalau gelap, merasakan tidak nyaman, merasakan mulai ada perubahan, karena perubahan alam di luar kita, itu akan ada pengaruhnya juga dengan fisik dan keberadaan kita. Awali malam hari dengan sholat, kemudian sebelum kita istirahat untuk tidur, kita sholat isya. Semua itu yang akan membuat kita terjaga, karena setiap sholat kita akan mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah, yang di dalamnya makna dari surat Al-Fatihah itu, setelah kita memuji Allah, tidak ada yang buruk dari apapun yang kita dapati. Kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim. Setiap sholat kita minta petunjuk dari Allah, karena boleh jadi pagi kita bahagia, siang kita mulai goyang. Siang goyang, kemudian sore sudah hampir jatuh. Tapi kalau kita masih sholat, itu akan menjadi bagian dari penjagaan kita. Itu kira-kira yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, terima kasih Ustadz untuk pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua dari Mbak Tati Gobel. Apakah marah itu termasuk dengki? Apakah dengki itu adalah kebencian yang amat sangat? Silakan Ustadz. Gini, kata para psikolog, orang marah dengan orang gila hampir mirip. Orang marah dengan orang gila itu hampir mirip. Jadi coba lihat ya, kalau ada orang yang marah, tolong direkam ketika dia marah. Keren nggak? Ada nggak sih orang yang marah keren? Ada nggak sih orang yang marah itu cantik? Itu nggak ada. Itu kan gombal aja Mas Fedi. Kalau bilang, oh kamu kalau semakin marah semakin cantik, itu gombal. Dan para psikolog sudah mengatakan bahwa diteliti oleh para psikolog, orang yang gila itu dengan orang yang marah tuh beda tipis. Karena orang ketika marah akan mengeluarkan kata-kata sembarangan. Karena orang ketika marah akan memukul sembarangan. Akan melakukan sesuatu yang sembarangan. Mirip dengan orang gila. Oleh sebab itu ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Nabi bilang apa? La taghdab. Jangan marah. La taghdab. Nabi ulang lagi. Sampai 3 kali. La taghdab miraran walakal jannah. Jangan marah. Wahai Rasulullah, nasihatin lagi. Jangan marah. Wahai Rasulullah, nasihatin lagi. Jangan marah. Sampai 3 kali. Nabi Muhammad mengatakan, kalau kamu bisa menahan untuk tidak terpancing emosi, terpancing marah,
walakal jannah. Kamu akan mendapatkan surga. Dan marah itu bagian yang memang harus kita jangan sampai kita terjebak. Dan zaman sekarang itu zaman kita itu diprovokasi untuk marah sana, marah sini, dan marah nggak nyelesain masalah lah. Dan ilmu kesehatan juga mengatakan bahaya sekali orang kalau marah. Secara fisik tuh bahaya, karena jantungnya itu akan terpengaruh, bisa negatif nanti. Jadi benar sekali yang Nabi Muhammad pesankan sesuai dengan ilmu pengetahuan kesehatan dan sesuai juga dengan psikologi. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah. Dan kamu akan mendapatkan surga. Gimana Ustaz caranya nggak marah? Itu nanti kalau psikolog itu selalu mengatakan apa? Lihat aja, kamu sebut aja benda-benda yang ada di sekelilingmu. Lihat yang lain, alihkan. Dan Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan kepada umatnya untuk tidak terbakar emosi. Karena kemarahan itu dari setan dan panas. Makanya kan kita dianjurkan kalau sudah mulai mau marah, mau emosi, disuruh kita untuk wudhu. Karena marah itu panas, panas itu api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Kemudian kalau kita dalam keadaan berdiri, kita dianjurkan untuk duduk. Karena kalau berdiri itu bisa jadi marah adalah bagian yang harus kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Termasuk dengkikah itu Ustadz, kata Mbak Tati? Boleh jadi karena kedengkian. Karena kan boleh jadi kita marah karena orang salah. Ya. Jadi tidak mesti marah itu karena dengki. Tapi salah satu penyebabnya bisa jadi karena bisa jadi. kedengkiannya. Karena kan ketika dia tidak senang orang lain mendapatkan kesenangan, akhirnya bawaannya marah terus, salah terus, dan seterusnya. Jadi marah boleh jadi didorong atau dimotivasi karena kedengkian. Tetapi tidak semua marah itu dari kedengkian. Jadi kalau udah dengki, marah, dapat 2 dia tuh dosanya tuh. Keren kan? Combo kalau zaman sekarang ya Ustaz ya. Combo. Itu kalau ada yang mau dosa combo boleh tuh. Udah dengki, marah lagi. Sama iblis dipeluk tuh. Dapat bintang maha apa namanya tuh? Maha karya, maha jasa, maha segala macam itu. Sama maha combo jadinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjawab Mbak Tati Gobel dan juga Mbak Mila. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dona langsung nih. Bagaimana menjaga hati apabila kita tahu kita sedang difitnah atau sedang dizolimi, Ustadz? Yang bertanya berarti hatinya baik. Yang bertanya berarti tidak mau hatinya menjadi tidak baik. Nah, jawabannya baca surat Yusuf. Surat Yusuf baca dengan seksama. Kalau bisa baca dari terjemahan yang mudah difahami. Baca surat Yusuf. Nabi Yusuf difitnah. Nabi Yusuf disakiti. Tapi tidak pernah sedikit pun Nabi Yusuf memiliki rasa dendam. Habis baca surat Yusuf, baca pendahuluan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Bagaimana beliau difitnah, sampai masuk penjara, sampai harus berpisah dengan keluarga, harus menghadapi keadaan yang maaf, itu semua karena fitnah. Tetapi beliau tidak pernah membenci, beliau tidak pernah memupuk sakit hati. Dan ketika seorang yang menjadi penyebab beliau masuk ke dalam penjara, meninggal dunia, beliaulah yang menyolatkan. Dan ketika ada yang menegur Buya, itu kan dia yang menyebabkan Buya masuk penjara. Buya bilang apa? Orang Islam nggak boleh ada sakit hati, nggak boleh memendam kebencian, nggak boleh. Jadi baca surat Yusuf dan baca pendahuluan tafsir Al-Azhar. Di situ kalau Nabi Yusuf berat Ustadz, ya udah Buya Hamka aja. Coba lihat itu. Di situ akan membuat, karena kan kita kalau merasa sendiri nggak bisa melangkah biasanya. Tapi kalau ada contoh, itu kita mudah untuk mencontohnya.
Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Dona. Ya, Ini pertanyaan terakhir lewat WA. Sebelum nanti saya akan membacakan pertanyaan terakhir juga lewat kolom Q&A karena sudah hampir pukul 9 malam hari ini. Kembali lagi ke Buya Hamka nih ada hubungannya. Kalau anak-anak itu terlahir suci, bayi, hatinya bersih, mata batinnya juga lurus. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita ini bersih? Mungkin layaknya hati itu seperti gelas, Ustadz ya. Apa yang diisikan airnya, apakah itu kopi akan berwarna hitam? Apakah air putih berwarna putih? Apakah itu sirup berwarna-warni? Nah, bagaimana menjaga hati kita ini agar tetap bersih seperti layaknya kita baru lahir, Ustadz? Mobil kita itu kalau ada debunya kita biarin. Dibersihin mobil pasti, kita kalau kacanya banyak debu, tunggu penuh atau langsung bersihin? Langsung dibersihin, Ustadz. Kalau lantai kita terkena jatuhan kopi, teh, atau coklat, atau makanan, itu mau dibersihin minggu depan apa langsung? Langsung. Kenapa langsung? Kenapa nggak minggu depan aja? Ustadz. Nah, karena kalau tidak langsung dibersihkan akan melekat, akan menambah. Imam Ghazali mengatakan bahwa hati itu seperti cermin. Dosa itu seperti debu. Yang satu kali kita berdosa menjadi titik, 2 titik, 3 titik. Kalau nggak langsung dibersihkan, itu akan menjadi tumpukan, akumulasi dari debu-debu tersebut, akhirnya membuat kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa bercermin, dan lantai kita itu akan sulit lagi. Sehingga setiap kali kita melakukan kesalahan atau kita merasa salah, orang yang merasa salah itu orang baik. Orang yang ruwet itu orang yang nyalahin orang tapi nggak pernah merasa salah. Ketika merasa salah atau melakukan kesalahan, langsung beristighfar. Karena istighfar akan menghapus. Seperti noda, kalau baju kita kena noda ini, langsung kita bersihkan. Ya. Akan bersih terus. Jadi terus dia bersih. Ustadz, kalau saya tuh hati saya kan bersih. Iya. Mobil yang mewah itu nggak mesti kotor loh. Dibersihin. Masa menunggu kotor? Kan gitu. Nabi Muhammad tidak ada dosanya, tapi nggak pernah berhenti untuk beristighfar. Kira-kira seperti itu. Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih untuk jawabannya. Kita membacakan pertanyaan terakhir di malam hari ini. Mbak Tati juga mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga Mbak Tati Gobel telah bertanya. Ini pertanyaan terakhir dari Selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kadang hati kita ini suka bicara sendiri. Kadang hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang kita suka terbawa nih, ketakutan sendiri. Apakah ini bisikan setan? Dan apakah bisa dihilangkan dengan bacaan, Ustadz? Kadang-kadang suka ada bisikan-bisikan nih katanya, untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik begitu. Jangan pernah punya waktu kosong sampai ngelamun. Karena setan akan menjadi penasehat. Ketika seorang ngelamun, setan akan menjadi penasehat dan memasukkan bisikan-bisikan. Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita untuk sebelum tidur jangan pernah lupa membaca 3 surat. Dan salah satunya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membuat waswas, yang membuat gejolak, membuat kita maju mundur, membuat kita takut, membuat kita merasa bumi mau runtuh, langit mau runtuh, padahal nggak ada apa-apa. Jangan ada waktu kosong. Jangan lupa untuk sholat, kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas, dan jangan kasih kesempatan. Ketika ada bisikan, jangan kita lanjutkan, alihkan. Ustadz gimana caranya? Pernah putus cinta nggak? Gitu. Nah ini jawabannya. Gimana? Pernah? Pada ingat mantan semua ini jadinya Ustadz. Mohon maaf.
Pernah putus cinta kan? Pernah. Terus kalau mau move on Iya, gimana? Kalau buka mau lembaran stres, baru, Ustaz. silahkan ingat terus. Silahkan kalau mau stres, silahkan ingat terus. Yang sana udah dapat pasangan. Kan gitu. Yang sana sudah dapat. Jangan mau dibisiki, wah mau setia mau apa. Yang sana sudah meninggalkan kamu. Dan setan nanti akan mengatakan di akhirat bahwa aku ya Allah tidak pernah memaksa mereka. Aku cuman mengajak mereka, tapi mereka mau. Setan akan mengatakan, saya nggak maksa, saya cuma ngebisikin. Tapi mereka sendiri yang mau. Saya tidak memaksa, setan nggak pernah maksa loh. Ada nggak sih orang ke diskotik karena ditarik-tarik sama setan gitu? Nggak ada. Tapi setan. Coba tanya, ada nggak sih orang itu ke diskotik, kenapa kamu ini? Saya dipaksa sama setan nih, saya dipaksa. Nggak ada. Tapi setan masuknya dengan logis. Kamu kalau sendiri di sini nggak ada temannya. Di sana kamu bisa wah ketemu sama ini, ketemu sama itu. Setan, jangan sampai ada waktu kosong, jangan sampai meninggalkan sholat. Kemudian setiap ada bisikan itu kita lawan. Dan kenapa tidak boleh ada waktu kosong? Karena kita punya surat dalam Al-Quran itu surat Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai dari satu pekerjaan, maka lakukan pekerjaan yang selanjutnya. Itu kan surat tentang melapangkan dada. Alam nashrah laka sadrak fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jangan pernah ada waktu kosong. Karena kalau waktu kosong setan yang masuk. Dan lakukan semua kegiatan yang melanjutkan aktivitasmu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih juga untuk semua penanya. Mbak Selvi terima kasih. Mbak Ria juga terima kasih yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Sebelum kita menutup kajian online kita di kesempatan malam hari ini, kami tentunya juga ingin mohon kepada Ustadz untuk dapat memimpin doa untuk kita semua di saat pandemi ini. Mungkin ada keluarga kita yang sedang sakit, ada saudara kita yang sedang lemah, ada juga mungkin kerabat dan keluarga kita yang pergi lebih dulu meninggalkan kita, karena dari hari ke hari makin banyak kita mendengar keluarga, teman, ataupun kerabat yang secara mendadak meninggalkan kita. Mungkin Ustadz dapat memimpin doa untuk kita semua di kesempatan malam hari ini sebelum menutup kajian kita. Yang pertama, sebelum kita membaca doa, saya ingin mengingatkan, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang keluarganya terpapar bahwa Allah akan memberikan kesembuhan, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, dan sampaikan kepada mereka yang kehilangan keluarga karena korban dari virus COVID di masa pandemi ini, sampaikan berita gembira bahwa ada orang-orang yang mendapatkan pahala syahid. Amin. Mendapatkan pahala syahid mereka yang meninggal dunia karena terkena wabah di masa pandemi. Al-mat'un syahid. Nabi Muhammad mengatakan orang yang meninggal dunia karena terkena ta'un, terkena wabah, virus, dia akan mendapatkan pahala syahid di akhirat. Mudah-mudahan semua yang meninggal dunia, korban dari COVID, mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua selalu diberikan kesehatan, kebaikan, dan selalu mendoakan untuk saudara-saudara kita semuanya, dan untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, yang telah mendahului kita, yang kita tidak sempat untuk membalas jasa-jasanya. Kita memohon kepada Allah, semoga kubur mereka semua dijadikan taman di antara taman-taman surga. Dan kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pengajian kami kali ini dan setiap pengajian kami. Jadikanlah pertemuan kami ini adalah pertemuan yang bercucuran rahmat dan kasih sayang darimu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu mendapatkan tatapan rahmat, kasih sayang darimu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai beribadah sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan darimu. Allahumma inna nas'aluka an taftah lana abwabal khair wa an tuwaffiqana likulli khair. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk Engkau bukakan bagi kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebahagiaan. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, untuk Engkau jaga kami, jaga keluarga kami, jaga semua yang ada hubungannya dengan kami. Engkau jaga bangsa dan negara kami. Engkau jaga seluruh saudara-saudara kami dari segala macam bentuk fitnah, musibah, dan semua yang tidak kami inginkan. Allahumma ghafir dzunubana allati tunzilul bala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, karena memang dosa-dosa yang menjadi penyebab turunnya bala dan bencana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, karena dosa-dosa kami sering menjadi penghalang dikabulkannya doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami, sebagaimana mereka sangat menyayangi kami. Allahumma irham mautana, washfi mardana, wa'afi mubtalana. Ya Allah, rahmati, sayangi saudara-saudara kami yang telah menghadap kepadamu. Jadikanlah kubur mereka taman di antara taman-taman surga. Penuhi kubur mereka dengan cahaya, dengan keridhaan-Mu, dengan keberkahan-Mu. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya. Berikan kepulihan dan kesembuhan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang masih menghadapi problem dan masalah, Engkau Tuhan Maha Pemurah, Engkau Tuhan Maha Penyayang, Engkau Tuhan Maha Pengasih. Berikanlah jalan keluar dari setiap masalahnya, melalui jalan yang tidak diduga-duga, karena Engkau Tuhan Maha Pengasih, Engkau Tuhan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kurangnya dari saya. Mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Kami doakan Ustadz dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat terus berdakwah untuk kita semua dan juga untuk seluruh masyarakat Ustadz. Insya Allah doa yang sama untuk semua kita. Amin, amin. Terima kasih atas nama Kajian Samara dan juga Maha Indonesia. Terima kasih untuk semua partisipan, Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi, Dewi dan juga Dona. Terima kasih banyak sudah mengorganize kajian ini. Insya Allah diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon pamit. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Dona. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Dewi. Terima kasih Mas Ferdi. Sama-sama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.